Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Zainal Abidin Purba. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Purba, jurusan S1 Manajemen. Baik, video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang pertama e-commerce, yang kedua marketplace, dan yang ketiga online shop. Saya dari kelas 5M1R oleh dosen pengempu Nusirwan Eskom MM. Baik teman-teman, langsung saja penjelasan videonya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik untuk televisi dan telepon yang tersedia. Tetapi, lebih banyak e-commerce melalui internet. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses melalui jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli. E-commerce ini tidak membutuhkannya lagi teman-teman. Kenapa? Contohnya, e-commerce adalah OLX, Blibli, dan Ralili. Nah teman-teman, ada pun beberapa faktornya. Yang pertama, untuk e-commerce, faktor biaya. Faktor biayanya sedikit mengeluarkan uang yang di awal, tapi ini merupakan investasi jangka panjang teman-teman. Yang kedua, tingkat kesulitan pembuatannya atau penjualannya. Yang pertama, pembuatan atau penjualannya teman-teman mudah dan cepat jika Anda sudah terbiasa mengoperasikan website dan sebagainya. Yang ketiga, faktornya jenis barang. E-commerce cocok untuk barang bermerek, artisan, butik, dan barang lain, dan perlu brand atau awareness yang tinggi teman-teman. Nah yang keempat teman-teman, promosi dalam e-commerce. Upaya promosi lebih fleksibel teman-teman, dan bisa Anda atur sendiri untuk yang e-commerce. Dan yang kelima, dalam e-commerce ada juga faktor persaingan. Faktor persaingan ini maksudnya faktor persaingan dengan sesama website untuk mendapatkan ranking pertama di hasilnya, di hasil pencariannya teman-teman. Dan yang keenam, faktor e-commerce adalah jumlah penjualan. Jumlah penjualannya sedikit sudah bisa dihitung. Juga ada juga kepercayaan. Jika menerapkan strategi yang benar, kepercayaan konsumen bisa dibangun dengan cepat teman-teman. Dan yang ke-8, kesetiaan konsumen. Konsumen cenderung lebih setia, apalagi kalau bisnis menerapkan strategi customer relation dan member point dan sebagainya. Dan yang terakhir teman-teman, data. Dalam data faktor e-commerce, pengumpulan data performa bisnis yang mendalam teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, dan pemilihan produk sesuai kategori dan fitur lainnya. Contohnya teman-teman, marketplace di dunia adalah Amazon dan Alibaba. Contohnya marketplace juga di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Adapun teman-teman, yang pertama faktor untuk marketplace yaitu biaya. Biayanya gratis atau kecuali untuk menikmati fitur-fitur premium yang disediakan marketplace. Yang kedua, tingkat kesulitan pembuatan atau penjualannya. Anda bisa mendaftarkan dan langsung menggunakan untuk berjualan. Yang ketiga, faktor jenis barang dalam marketplace. Barang umum atau seperti berkakas dan aksesoris yang bisa dibeli dalam jumlah besar sekaligus. Ini sangat membantu kita dalam jenis barang di marketplace. Yang keempat teman-teman, dalam marketplace promosi. Nah, promosinya lebih dikendalikan lagi oleh marketplace-nya, lebih ditinggikan lagi supaya pembeli juga semakin menarik kepada produk kita, teman-teman.
Yang keempat, persaingan. Persaingan dalam marketplace adalah persaingan dalam satu marketplace yang sangat ketat. Dan juga ada jumlah penjualannya. Jumlah penjualannya dalam marketplace harus jualan banyak agar bisa memuaskan pelanggan. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman. Kepercayaan dalam marketplace, konsumen lebih percaya kepada marketplace, bukan pada bisnis yang menjual produk. Kesetiaan konsumen ini bisa dengan mudah lari ke toko sebelah apabila menawarkan harga yang lebih murah. Jadi teman-teman, kita harus bisa bersaing dalam sesama toko di sebelah kita. Yang terakhir, data. Dalam marketplace, datanya adalah data yang didapatkan dalam data terbatas. Yang ketiga, online shop. Online shop ini adalah atau yang disebut dengan toko online. Adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui BBM, link atau Facebook dan Instagram atau WhatsApp. Contoh Elevina dan VJB Kaskus teman-teman. Adapun beberapa faktor dalam online shop. Yang pertama, faktor biaya dalam online shop yaitu adalah gratis atau kecuali untuk menggunakan fitur yang berbayar sesuai sosial media seperti Facebook, ADS atau di Instagram dan ADS sebagainya. Yang kedua, dalam online shop adalah tingkat kesulitan pembuatan atau penjualan. Anda perlu mengubah atau membuat akun bisnis di media sosial terlebih dahulu, karena ini sangat memudahkan teman-teman. Online shop ini masyarakat banyak yang untuk malas bergerak. Nah, online shop ini sangat berguna di masyarakat atau di dunia teman-teman untuk memudahkan belanja secara online. Yang ketiga, jenis barang. Jenis barangnya untuk online shop yaitu barang apa saja tapi dalam skala lebih kecil yang ditunjukkan untuk konsumsi pribadi. Promosi. Nah, promosi sedikit usaha dan uang dengan memanfaatkan Facebook ADS atau Instagram ADS. Nah, untuk persaingannya dalam online shop adalah persaingan di satu media sosial sangat ketat teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengelola untuk yang kita jual belikan di dalam online shop. Faktor jumlah penjualannya dalam online shop adalah harus jualan banyak agar bisa memuaskan pelanggan teman-teman. Dan kepercayaan juga dalam online shop butuh waktu lama kecuali Anda sudah punya reputasi dahulu di akun pribadi. Dan juga kesetiaan konsumen dalam online shop ini sangat penting. Karena apa? Konsumen bisa dengan mudah juga lari ke toko sebelah apabila menawarkan harga yang lebih murah. Jadi kita harus bisa teman-teman menyesuaikannya dengan toko sebelah teman-teman. Yang terakhir, data dalam online shop yaitu adalah fitur analisis data yang terbatas teman-teman. Baik teman-teman, mungkin segitu saja teman-teman materi yang 3 tadi yang saya jelaskan, yaitu yang pertama e-commerce, marketplace dan online shop. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan share teman-teman. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.